Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan melanjutkan materi pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Jadi ini adalah materi bagian kedua. Kalau kalian belum lihat materi bagian pertamanya, silahkan diklik card yang ada di sini. Lanjut ke slide berikutnya. Organisasi militer bentukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada PETA, yaitu Pembela Tanah Air. Pembentukannya diusulkan oleh Gatot Mangkupraja kepada Gun Seikan, pemimpin tertinggi militer Jepang di Asia Tenggara. Dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 atas dukungan dari 10 ulama besar di Indonesia pada waktu itu, seperti Kiai Haji Mas Mansur dan Buya Hamka. Fungsi dari PETA ini berperan sebagai pasukan yang menjaga Pulau Jawa dari serangan sekutu. Perlu diketahui juga, mayoritas anggota PETA ini berasal dari Seinen Dojo, yaitu barisan pemuda yang sudah ada sejak tahun 1942. Bisa dilihat ini adalah poster propaganda agar para pemuda ikut bergabung menjadi anggota PETA. Setelah itu Gyugun dibentuk sekitar bulan Oktober 1943 di Sumatera Barat, di mana Gyugun ini dipimpin oleh Khatib Sulaiman. Gyugun berbeda dengan PETA. PETA disetarakan pangkatnya dengan prajurit biasa Jepang, namun Gyugun berada di pangkat yang lebih tinggi seperti Letnan 1 dan Letnan 2. Namun setinggi apapun pangkat tentara bentukan Jepang dari golongan pribumi akan lebih dihormati serdadu Jepang yang pangkatnya paling rendah. Jadi seperti itu kondisinya pada saat itu. Setelah itu Heiho dibentuk pada tanggal 2 September 1942, namun baru diterapkan pada tanggal 22 April 1943, di mana anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun. Kebanyakan Heiho ini dikirim berperang ke wilayah Asia Pasifik dalam Perang Dunia II, dan mereka mayoritas tidak bisa pulang ke tanah air karena gugur di medan perang. Heiho ini bisa juga disebut sebagai pasukan berani mati ya, karena mereka ditempatkan di garis terdepan. Selanjutnya organisasi semi militer. Yang pertama Seinedan atau Barisan Pemuda, dibentuk pada tanggal 29 April 1943, anggotanya adalah para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Di bawah Seinedan juga ada organisasi khusus wanita yang disebut Joshi Seinedan. Lalu Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 25 sampai 35 tahun. Lalu Fujinkai, Barisan Wanita, dibentuk sekitar bulan Agustus 1943. Anggotanya adalah para wanita yang berusia di atas 15 tahun. Setelah itu Shushintai, Barisan Pelopor, dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Anggotanya adalah para pemuda yang dilatih disiplin militer. Namun, mereka biasanya berasal dari daerah Shu ke bawah, seperti kampung-kampung dan daerah-daerah di luar pusat kota. Lalu Gakutotai, Barisan Pelajar, dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Anggotanya adalah para pelajar tingkat lanjut, seperti kalau disetarakan sekarang seperti siswa sekolah tingkat lanjut SMA dan para mahasiswa. Setelah itu organisasi budaya, yang waktu itu disebut Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan, didirikan pada tanggal 1 April 1943, namun baru diresmikan pada tanggal 18 April 1943. Fungsi dari Keimin Bunka Shidoso ini untuk memperluas keterampilan dan wawasan kesenian bangsa Indonesia. Harusnya ini huruf I-nya besar ya, Indonesia. Bisa dilihat ini foto peresmian Keimin Bunka Shidoso. Lalu organisasi agama, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia, dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1943. Merupakan perubahan dari MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang dibentuk pada masa kolonial Belanda, yang tujuannya untuk mendapat simpati kalangan ulama agar membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Karena, seperti yang sudah dibahas di materi pertama sebelumnya, Jepang itu datang ke sini juga ingin membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Barat yang katanya tidak disukai oleh bangsa Indonesia karena Barat membawa agama Nasrani, sementara mayoritas bangsa Indonesia pada waktu itu beragama Islam. Jadi Jepang ingin mengambil simpati para ulama agar para ulama yang memiliki banyak pengikut, dalam kata lain di sini santri, untuk nantinya membantu Jepang berperang menghadapi sekutu. Ditambah lagi, Jepang sangat anti dengan apa yang dibentuk oleh Belanda. MIAI ini dibentuk pada masa Belanda dan akhirnya diganti menjadi Masyumi. Ini adalah kantor MIAI yang nantinya berubah menjadi kantor Masyumi. Ini adalah lambang Masyumi yang nantinya juga digunakan sebagai lambang dari Partai Masyumi pada masa demokrasi liberal. Setelah itu organisasi ekonomi, yaitu Nogyo Kumiai atau koperasi,
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Militer Jepang Nomor 23 Tahun 1942. Fungsinya sebagai koperasi pertanian dan menjalankan sistem autarki atau swasembada. Sistem autarki ini dilakukan oleh Jepang di Indonesia karena Jepang diblokade oleh sekutu dan tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi. Jadi autarki ini adalah sistem yang menuntut kita untuk swasembada atau memenuhi kebutuhan sendiri, gara-gara kita diblokade secara ekonomi oleh pihak sekutu. Selanjutnya kebijakan sosial. Yang pertama bersifat positif ya, di mana Jepang memperbolehkan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. Kenapa kita diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia? Karena mayoritas pada saat itu kita bisa menggunakan bahasa Belanda tapi tidak bisa menggunakan bahasa Jepang. Istilahnya daripada menggunakan bahasa Belanda, mending gunakan bahasa Indonesia, sembari kita belajar bahasa Jepang. Dan bendera merah putih diperbolehkan untuk berkibar asalkan berada di sebelah bendera Hinomaru atau bendera Jepang. Setelah itu tonarigumi atau sistem RT/RW yang masih kita gunakan sampai sekarang. Fungsinya agar Jepang bisa dengan mudah menggunakan sistem administrasi dan mudah mengawasi siapa saja yang perlu diawasi karena sudah dipetakan gitu. Setelah itu sekere, bisa dilihat foto ini. Sekere adalah membungkuk ke arah matahari atau bendera Hinomaru untuk menghormati kaisar Jepang waktu itu bernama Hirohito dan dewa matahari yang bernama Amaterasu Omegami. Lalu Kinrohoshi, ini sudah mulai bersifat negatif ya atau merugikan bagi kita. Di mana Kinrohoshi ini adalah kerja wajib bagi para pejabat pemerintah yang menolak kebijakan Jepang. Mirip seperti Romusa, di mana kerja wajib atau kerja paksa, di mana Romusa ini khusus bagi rakyat biasa. Uniknya, Kinrohoshi dan Romusa itu adalah propaganda Jepang yang dibantu oleh Insinyur Soekarno. Bisa dilihat di sini, Insinyur Soekarno berfoto di hadapan para pekerja Romusa, di mana Insinyur Soekarno di sini digunakan sebagai model untuk mengajak orang-orang bersimpati kepada Jepang dan mau bergabung menjadi para Romusa. Namun nantinya para Romusa ini lebih bersifat negatif karena kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang itu tidak bersifat manusiawi, hingga akhirnya bisa dilihat foto ini terjadi kelaparan di mana-mana. Bahkan waktu itu banyak sekali surat kabar atau media massa yang mengatakan bahwa Soekarno harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pasca Romusa dan Kinrohoshi. Setelah itu Jugun Yanfu, wanita penghibur. Bisa lihat foto di sini, di mana para tentara Jepang yang datang ke sini itu meminta ya atau mengusulkan kepada Insinyur Soekarno agar kita pribumi ini menyediakan wanita penghibur untuk tentara Jepang. Dan itulah ironisnya Jugun Yanfu juga dibentuk atas keterlibatan Insinyur Soekarno. Oke teman-teman, itu dia materi pendudukan Jepang di Indonesia bagian kedua. Kalau kalian mau slide PDF-nya silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus upload video materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.